Belajar bersama kami di JF Production. Jangan lupa subscribe Dan klik notifikasinya. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, nampaknya dari rekan-rekan yang nonton channel kita itu belum tahu siapa kita ini. Siapa kita ya? Panggil saja saya Fauzan. Saya Ridwan. Ini merupakan episode kedua yang cukup spesial. Gimana? Kenapa spesial? Karena kita itu akan membahas masalah kehidupan yang terjadi sekarang. Nah, kita akan bahas diskusi ya. Jadi bagi kalian di rumah yang mau diskusi bisa komen juga di bawah ya. Tentu ya. Jadi kita masukan-masukan juga lah. Jadi kan demi masukan itu akan membuat channel kita ini lebih baik. Kita di channel kedua ini akan membahas apa ya? Pandemi ya. Kita akan membahas tentang pandemi karena pandemi itu sudah hampir setahun dan dampaknya sudah sangat besar sekali ya. Bagaimana menurut Fauzan? Dan tentunya dari sisi pendidikan maupun dari sisi pekerjaan itu sangat-sangat terasa. Nah, kira-kira nih dari efek pandemi ini itu menurut Ridwan gimana? Nah, kalau menurut saya ya, pandemi ini kan bukan hanya terjadi di kita, tapi hampir seluruh dunia ya. Seluruh dunia terdampak, seluruh umat manusia terdampak. Nah, jelas ada dua hal yang sangat ya mungkin tiga dengan pendidikan ya. Ada finansial, pendidikan ya. Dan juga kesehatan. Ya, kesehatan itu berupa kesehatan fisik dan juga kesehatan mental aja. Jelas kesehatan fisik karena kan pandemi ini berkaitan dengan kesehatan secara fisik lah ya. Virusnya cepat menyebar dan efeknya juga sangat besar sekali ternyata ya. Ya sampai banyak yang meninggal juga ya. Ya sangat, apalagi waktu awal-awal kita kan juga sempat kepikiran ini nanti gimana gitu kan. Ada beberapa isu juga. Nah itu ya, kita waktu awal-awal kan belum tahu ini seperti apa gitu kan, nanti kedepannya bagaimana. Kita lihat juga sejarah pandemi itu ternyata sangat mengerikan, seperti Black Death dan juga flu Spanyol itu kan. Nah tapi yang kita harus percaya adalah pandemi yang tahun dulu juga yang katanya mematikan bagaimana bisa berakhir juga ya, termasuk yang ini pun pasti berakhir. Nah caranya berarti kita harus berpikir positif lah, bahwa setelah ini kita akan bisa melewati ya. Apalagi vaksin juga kita sudah disebarkan dan kita kan sudah 2 kali ya, sudah vaksin 2 kali juga, dan insya Allah aman lah ya. Insya Allah aman. Nah kalau dampaknya Fauzan, menyambung ke yang tadi ya, dampak finansial jelas banyak perusahaan-perusahaan yang ya terjadi PHK ya, memaksa karena ya mengganggu stabilitas ekonomi lah pada akhirnya. Kan perusahaan pun ya memangkas pekerjaannya karena tidak meraup keuntungan seperti biasanya kan. Jadi nggak balance sih ya antara pemasukan dan pengeluaran mungkin ya. Pada akhirnya kan karena pengeluarannya lebih besar ya, dengan terpaksa beberapa karyawannya harus dirumahkan ya, sayang sekali ya. Begitupun dengan sekolah juga, 1 tahun sekolah ditutup. Dampaknya apa? Jelas anak-anak siswa tidak belajar seperti biasanya. Itu gimana ya, sangat mengkhawatirkan juga ya. Dari sisi pendidikan nih, itu kan banyak juga siswa yang biasanya selalu belajar di kelas ya, yang dimana kita tuh ya tidak lain, guru itu mengajarkan di satu kelas gitu kan. Tapi sekarang berbeda halnya, dan kita dipaksa untuk ya daring ya disebutnya ya.
belajar di rumah gitu kan, itu menurut efektif nggak sih kira-kira? Ya efektif itu tergantung kepada siswanya ya. Kalau siswanya yang memiliki kesadaran belajar yang tinggi, jelas ya tidak ada pengaruhnya sama sekali kan. Tetap efektif aja gitu kan maksudnya. Cuman yang namanya anak-anak itu tidak semua memiliki motivasi belajar yang sama gitu kan. Harus ada yang mendisiplinkan mereka, mengarahkan mereka bahwa fokus kamu tuh belajar loh, bukan main gitu kan. Kamu boleh main tapi ada saat-saatnya harus belajar gitu kan ya. Nah kalau misalkan Pak Ujan mengatakan efektif atau tidak, jelas untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif kalau di rumah ya, belajar daring di rumah itu harus ada kerjasama antara guru dan juga siswa dan orang tua siswa tersebut. Jadi kan orang tua di rumah nih, orang tua tahu dong anaknya ngapain kan. Nah gitu, kalaupun jadi orang tua juga harus memantau ya, harus memantau lah gitu ya. Ada saat dimana ditanya belajar apa sekarang gitu kan. Terus jadi bukan orang tua yang mengerjakan, bukan seperti itu maksudnya ya, tapi ada komunikasi bahwa ini Bu sekarang udah mulai belajar nih, bagaimana, ditanyakan dulu kan. Komunikasi dua arah ya, antara guru dan nah seperti itu maksudnya. Jadi orang tua gitu. Jadi mungkin dibangunkan anaknya lebih pagi, disiapkan kan seperti halnya sekolah biasa, cuman lewat media gitu kan. Nah kalaupun ada kendala-kendala seperti misalkan kuota atau dan sebagainya macamnya, kan bisa didiskusikan dengan guru tersebut, apakah mungkin karena kuotanya tidak ada atau seperti apa, kita kan tidak tahu ya. Bisa dikomunikasikan lah. Jadi kalau ada jalan lain gitu kan yang bisa bisa diganti atau apa namanya dengan tugas atau dan sebagainya gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Nih saya sih merasakan nih waktu dulu belajar di sekolah itu kan yang diajarkan guru ya kadang ada masuk dan tidaknya nih. Otomatis itu dalam satu kelas saja ya ilmu yang didapatkan itu beberapa persen itu kemungkinan masuk atau tidaknya ya. Itu enggak semua 100% kan masuk nih, apalagi posisinya kita daring nih. Daring di rumah tentunya sudah beda kebiasaan yang terjadi. Itu kira-kira ada nggak sih berpengaruh dari persentase untuk pemahaman, apakah lebih efektif lah kita langsung tatap muka dengan guru itu sendiri atau gimana sih? Kalau bicara untuk mayoritas ya jelas lebih efektif langsung ya. Lebih efektif langsung. Cuman kan kembali lagi kata saya juga, jadi bukan daring ya. Kalau per individu kan, kalau yang memang benar-benar anaknya rajin ya, ya jelas kata saya pun tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau misalkan secara umum satu kelas, jelas mereka menginginkan pembelajaran langsung tatap muka, karena ada chemistry antara guru dan apa namanya, guru dan muridnya. Nah seperti ini loh, belajar langsung dengan media misalkan ya, atau belajar langsung, itu beda rasanya. Karena cara penyampaiannya pun pasti beda. Penyampaiannya pun pasti beda dari gestur dan tinggal ya contoh misalkan mungkin Pak Ujan juga pernah waktu dulu SMA kan ya, belajar misalkan matematika nih ya, belajar matematika di sekolah ada 4 guru misalkan matematika. Yang satu ngajarnya begini, yang kedua ngajarnya begini, yang ketiga ngajarnya begini, yang keempat ngajarnya begini gitu kan. Beda-beda dong rasanya tentu ya. Nah apalagi ini tanpa guru misalkan mau bagaimana belajarnya, agak sulit juga sih ya. Ataupun misalkan belajar online bisa lah gitu kan, belajar online bagi mereka yang memang ingin nyaman, memang ingin belajar dan nyaman dengan itu misalkan. Tapi kan tidak semua orang bisa mengakses itu lah. Mungkin ada yang tidak punya HP, mungkin ada yang tidak punya kuota, mungkin keluarganya hanya bisa menyediakan ya sandang pangan, papan, sedangkan ya kita tidak tahu. Kita tahulah bahwa kondisi pandemi saat ini kan sangat menghantam sekali dari segi finansial. Seperti yang saya bilang tadi, banyak
karyawan-karyawan yang dirumahkan juga. Nah ini kan berdampak secara finansial dan nanti kesananya pun akan berdampak ke mental gitu. Dari segi plus dan minusnya nih, itu kira-kira banyaknya tuh minus atau plus sih untuk belajar daring itu sendiri? Nah kalau belajar daring ya kalau pendapat saya ini ya jelas minus lah, jelas minus karena kita tidak bisa memantau anak, kita tidak bisa, maksudnya guru tidak bisa memantau anak secara langsung Ya. karena kan kadang-kadang orang tua tuh ada yang memang disiplin, mendisiplinkan anaknya, sekarang ini lagi pandemi jangan keluar gitu kan, tapi kan pada kenyataannya ya belajar daring tapi dia main keluar. Jadi daring itu kadang-kadang ada juga di tempat-tempat yang keramaian gitu kan, misalnya di kafe-kafe itu. Ya mungkin beberapa, cuman seharusnya orang tua bisa mendisiplinkan anak lah gitu ya. Jadi kita tuh sebagai orang tua harusnya bisa mengontrol untuk anak itu sendiri. Ya yang ditakutkan adalah learning loss itu. Jadi learning loss itu adalah suatu kondisi di mana anak itu sudah biasa tidak menggunakan tidak berpikir loh, jadi tidak belajar gitulah, intinya seperti itulah. Jadi kemampuan kognitifnya pun tidak terasa dengan baik gitu. Jadi ya pada akhirnya apalagi kan ditambah dengan jarang baca misalkan, rasa keingintahuannya pun tidak diasah dengan baik, sehingga ya pengetahuannya pun mentok di situ-situ saja gitu. Yang dirasakan gitu dari segi finansial dan mental itu dampaknya seperti apa? Nah kalau menurut saya, karena kita kan diskusi ya, kalian pun pasti punya pendapat. Ya secara finansial jelas, karena kan yang biasa bisnis mungkin dulu omsetnya begini, sekarang jadi agak berbeda karena yang pertama adalah konsumen tidak mau keluar, mungkin takut kan, mungkin takut terinfeksi lah gitu ya, apalagi waktu awal-awal nih. Nah kalau sekarang dampaknya si konsumen itu tidak, karena yang tadi menghantam semua aspek katakanlah ekonomi gitu ya. Jadi daya beli konsumen pun melemah, pada akhirnya apapun yang kita, misalkan kita dagang apa gitu ya, kita dagang apa ya, daya beli mereka pun jadi berkurang. Jadi pada akhirnya yang tadinya sering beli ya berkurang lah gitu kan, dan ada sisi positif dan negatifnya juga kali kan. Jadi menurut saya sih saya itu positifnya itu, dengan dampak terjadi COVID ini yang biasanya jualan secara langsung turun langsung ke lapangan, kita dipaksa untuk secara langsung online lah. Ya online. Bahkan banyak di kalangan pengusaha gitu kan ya, itu menjual secara online secara langsung. Menurut saya itu mendukung juga. Ya cuman kan memang tidak semua orang untuk sekarang ini bisa melakukan perdagangan langsung seperti itu. Contoh misalkan kita, kalau misalkan pedagang-pedagang di pasar kan mereka belum terbiasa dengan itu. Nah mungkin ya harus ada dibantu lah ya, supaya diedukasi juga bahwa berjualan itu tidak harus secara langsung juga kan, bisa secara online. Nah ini memang satu PR juga ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ya ada solusi dan orang-orang yang biasa berjualan secara langsung mulai dikenalkan untuk berdagang secara online. Oh gini loh belajar online, jadi bisa membantu lah. Tapi kembali lagi ke permasalahan yang tadi ya, bahwa ya terdampak secara finansial sudah sangat jelas terjadi, sehingga banyak orang-orang yang tadi dirumahkan dan kalau dirumahkan jelas kan menimbulkan permasalahan baru, Pak Ujan. Tentu. Seorang ayah misalkan dia kehilangan pekerjaan dan kemudian dia harus membiayai anaknya sekolah misalkan, itu sangat berdampak. Ya sangat berdampak secara psikis pun nanti akan berpengaruh, dan ditakutkannya itu kena ke mental itu depresi yang seperti itu ya. Dan yang kedua adalah ya memang kesehatan mental, bukan karena yang tadi ya, bukan karena
kehilangan pekerjaan tadi, tapi nanti kita juga akan bahas ya. Ya. Tapi nanti kita juga akan bahas. Nah, karena rasa takut berlebih itu karena COVID gitu. Nah itu kan bahaya. terus menerus berpikir aduh. Aduh, takut terinfeksi, Iya. tidak mau keluar gitu kan. Ada loh yang seperti Jadi itu. rasanya kita tuh nggak sulit untuk berbaur juga. Nah, sulit untuk berbaur, terlalu overthinking lah. Nah, itu. Nah, yang akan sebenarnya menarik kalau kita bahas ya. Supaya kita pun bisa survive lah dengan berpositif thinking ya. Terkait depresi itu menurut para ahli ada nggak sih pengertiannya itu? Ya, pernah saya baca Davison, Neil dan Kring ya. Di jurnal tahun 2012 dia menyebutkan bahwa depresi itu adalah suatu kondisi di mana sedihnya itu sangat lama, berlangsung sangat dalam sekali lah gitu ya. Sangat sedihnya tuh kayak bukan sedih biasa gitu. Jadi kalau sedih orang normal nih kan ya bisa ya ketawa lagi lah atau gimana gitu kan ya, senang lah, bisa kembali pulih dengan cepat gitu, bisa pulih dengan cepat. Nah ini dia itu di alam bawah sadarnya itu sudah sangat terluka, terus teringat. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ruminating. Jadi ruminating tuh seperti pikiran tuh kembali lagi ke sana, kepikiran lagi gitu kan, yang pada akhirnya tidak menemukan solusi dan banyak yang mengakhiri hidupnya karena itu. Jadi karena buntu lah ya, sudah buntu, tidak menemukan solusi, aduh gimana, udah mentok ya. Seperti halnya yang saya bilang tadi di awal bahwa ya endingnya banyak yang begitu ya. Tapi ya kita harus kenali juga kalau kita sekarang mungkin kalian di rumah bisa mulai melihat kepada diri, apakah kok saya sedih ya, atau sedihnya tuh banget, misalkan ada satu sedikit jadi malas ngomong atau gimana gitu kan ya. Awal mula kita sehat itu berasal dari pikiran. Kita banyak pikiran aja darah naik ya. Ya kan seperti itu kan. Banyak darah gitu. Jadi yang kemarin saja ini sedikit cerita ya, yang mau divaksin ya, awalnya darahnya normal, kemudian mungkin karena tegang, banyak pikiran ya, pada akhirnya darahnya jadi naik gitu kan ya. Banyak yang terjadi seperti itu. Jadi berpikir positif itu sangat penting. Jadi hilangkan ya pikiran macam-macam, pikiran negatif. Pikiran. Selama COVID-19 ini percayalah bahwa suatu saat COVID-19 akan berakhir Ya, dan lakukan kegiatan hal positif juga ya, itu. Mungkin baik juga misalnya di rumah kita lakukan olahraga gitu kan. Ya. Nah itu hal-hal positif itu akan mengurangi daripada depresi juga kan. Nah, jelas ya itu karena kan begini, kalau depresi itu kan lebih banyak kurangnya serotonin. Jadi ada dopamin, ada serotonin. Nah salah satunya untuk meningkatkan serotonin dan dopamin itu dengan olahraga. Nah ini menarik nih pembicaraan. Hiburan. Serotonin apa itu? Serotonin. Jadi mungkin yang di rumah juga bisa baca artikelnya bahwa otak kita itu untuk misalkan kita merasa senang, merasa bahagia, itu ada zat-zat yang dikeluarkan di otak. Nah salah satunya adalah serotonin dan dopamin. Nah kalian bisa mendapatkan itu apalagi ketika makan coklat ya. Kalau makan coklat itu dopamin dan serotonin itu terproduksi lah. Jadi perasaan bahagia itu ada gitu, perasaan senang, bahagia itu ada. Nah kurangnya serotonin dan dopamin itu memicu stres. Oke, ini terkait masalah depresi. Nah depresi itu kan kita bahas tadi pembicaraan sebelumnya itu depresi seperti inilah itulah gitu kan. Nah ada nggak sih pengobatan dari depresi itu sendiri? Karena hal ini berguna juga untuk teman-teman yang nonton channel kita. Oh ya, jadi kalau misalkan pengobatannya ya, bagi orang-orang yang mungkin saudaranya kena yang seperti itu ya, bisa dibawa ke psikiater. Nah di psikiater kalian akan dapat jadi gini loh,
kalau psikiater itu dia punya obat, ya dia ngasih obat resep gitulah ya, kayak misalkan antidepresan itu memang obat untuk supaya apa ya, mengobati depresi lah gitu. Jadi ada obatnya gitu, ada obatnya. Nah kalau misalkan secara terapi atau itu juga ada, kalau secara terapi juga ada. Jadi terapi juga ada ya, ya. Sebenarnya kan depresi itu ini saya udah bahas belum ya tadi, karena obrolan kita cukup panjang ya, bahwa depresi itu ada dua, ada depresi ringan, ada depresi berat. Nah kalau depresi ringan itu masih bisa ditangani dengan misalkan ya berusaha dengan sendiri pun bisa lah ya, dibantu oleh dukungan keluarga, misalkan contoh diberikan semangat, diberikan sugesti positif. Maksudnya sugesti positif itu di sana diberikan bahwa dia itu harus percaya diri gitu. Intinya itu bahwa depresi ringan itu bisa sembuh dengan percaya diri. Ya tumbuhkanlah semangat dia, bangkitkanlah gairah hidupnya gitu. Yang depresi ringan. Nah kalau yang depresi berat memang harus membutuhkan penanganan yang baik, butuh seorang psikolog kita di dokter jiwa lah katakanlah seperti itu ya, untuk bisa memulihkan kembali keadaannya. Karena kalau depresi berat itu sudah dia diajak berpikir agak susah, diajak fokusnya itu sudah kurang. Bahkan yang depresi ringan pun kalau sedang begitu kadang-kadang suka melamun apa, nah itu karena fokusnya kurang, jadi dia terlalu memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan lah gitu ya, kecemasan ya, yang perasaan tertekan, ya, sedih betul, dan sebagainya gitu. Jadi ya seperti itu, masih bisa lah kalau depresi dengan obat atau dengan terapi dan sebagainya. Nah itu kata terapi nih, terapi itu sendiri gimana tuh? Nah sangat menarik sekali, tapi sepertinya akan panjang ya kalau dibahas di sesi ini, tapi saya akan coba singkatnya dulu saja ya. Nah kalau terapi itu ada yang namanya hipnoterapi. Nah hipnoterapi itu singkatnya bahwa suatu katakanlah penyakit seperti depresi, trauma dan sebagainya itu bisa diobati dengan terapi, membetulkan apa namanya alam bawah sadarnya gitu. Jadi belief di alam bawah sadarnya itu dirubah seperti itu. Contoh misalkan, bahkan itu efektif sekali bagi orang yang terkena trauma. Contoh misalkan seperti ini nih, Fauzan tidak suka berenang atau bahkan tidak mau berenang lah gitu kan ya, tidak mau berenang atau takut kolam renang lah, intinya seperti itu. Nah kemudian mungkin si hipnoterapis ini, orang yang menghipnoterapi ini akan masuk ke alam bawah sadar Fauzan. Misalkan Fauzan itu kena ini tuh di umur berapa gitu, sampai ditanya sampai saat-saat dimana pertama kali Fauzan ada momen yang sampai Fauzan itu tidak mau berenang lagi di kolam renang misalkan. Nah beliefnya itu dirubah, seperti seolah-olah kata kayak Doraemon mah ya, pergi ke masa lalu, kemudian di masa lalu tersebut diberikan bahwa yang kemarin itu tidak apa-apa, wajar. Kalau misalkan yang pertama-tama belajar misalkan ya, belajar renang tenggelam itu wajar, bukan hal-hal yang menakutkan. Jadi dikasih pengertian, dirubahlah si pemikiran yang tadi itu menjadi hal-hal yang biasa gitu. Jadi sehingga membangunkan daripada pikiran yang dulu negatif jadi positif. Nah itulah singkatnya seperti itu. Jadi dibetulkan si pikiran yang salahnya itu gitu. Nah kalau yang kedua ada nih, saya baru baca-baca juga ya, apa kemarin dan ini kalian juga bisa lihat di beberapa channel ASMR ya. Contoh misalkan di Prevelous atau siapa lagi ya yang banyak, terus ada Ozley, terus ada Reiki. Nah Reiki, ASMR Reiki, nah itu mereka menggunakan media ASMR sebagai obat-obat khusus terapi depresi itu. Nah dari ASMR ini nih, kata ASMR itu
agak jarang ya didengar gitu. Bahkan saya juga Ya. apa itu sih ASMR? Nah, ASMR itu Autonomous Sensory Meridian System ya. ASMR. Nah, Autonomous Sensory Meridian System. Nah, itu lebih ke apa? Saraf-saraf kita sih. Jadi maksudnya tuh seperti ini, sensasi yang dirasakan oleh saraf-saraf kita ketika mendengar ketukan bunyi, terus apa? Suara air, Ya. suara air netes, suara apa ya? Nah, seperti inilah. Nah, gini-gini Ya. itu ternyata ada penelitiannya yang mengatakan bahwa suara-suara tersebut bisa memicu relaksasi lah ke dalam tubuh. Jadi kita tuh rileks dan bisa membantu orang untuk tidur. Bahkan orang yang insomnia bisa maksudnya ditidurkan dengan itulah, dibantu tidurnya dengan itu gitu. Apakah ada kaitannya dengan depresi? Nah, ada kaitannya dengan depresi. Nanti mungkin di sesi berikut ya, sepertinya akan seru ya. Nah, makanya tonton channel kita ya, karena setiap pertemuannya, setiap kita upload pasti ada sesuatu yang baru yang kita bisa bahas. Nah, mungkin Pokoknya tetap di channel JF Production ya, pantengin, jangan sampai ada beberapa video kita terlewat, karena setiap video itu ada beberapa di beberapa video itu nyambung dengan video ya mungkin ada yang baru. korelasinya juga, ada ya, kita kan namanya juga apa ya, kita berbagi lah ya, kita berbagi. Saya pun ini karena apa ya, kita bikin video ini tuh supaya banyak orang lah lebih gemar membaca ya, lebih gemar membaca, dan kita hasil dari yang kita baca, kita tahu, kita bagikan lewat video ini dirangkumnya. Kita kan baca buku ini, buku itu, dan sebagainya, video ini, video itu, dokumenter ini, dokumenter itu. Nah, kita bagi di sini gitu, biar kalian pun wah bagus nih ya. Ya meskipun kita misalkan bahasnya nanti kalian bisa perdalam lagi ya, dari pembicaraan yang misalnya menurut kalian itu belum paham nih. Nah, kalian bisa pelajari, atau mungkin pertanyaan di komen nanti bisa kita bahas, itu lebih bagus begitu. Itu mendukung dimana kalian bisa lebih cepat untuk mendapat informasi ya. Jadi apa yang ingin kalian tahu atau apa yang ingin kita bahas lah, kalian bisa bahas di komen di bawah gitu ya. Nanti kita akan coba bahas juga, mungkin dengan cara yang lebih komprehensif lah ya, lebih mudah dipahami nanti insya Allah ke depannya. Nah, untuk ke pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang ASMR dan juga hipnoterapi mungkin ya. Nah, gitu. Mungkin cukup sekian. Pokoknya pantengin channel kita ya, di JF Production. Pantengin ya. Jangan lupa subscribe.